Berjumpa kembali dengan Fajar Beslase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Kita membahas satu topik yang menarik sekali terkait paralegal. Paralegal yang kita bahas hari ini menyangkut paralegal kebutuhan khusus. Dan bersama dengan kita sudah hadir narasumber kita yang tetap ganteng. Apa kabar Pak Kristomo? Terima kasih Pak, baik Pak. Pak Kris sekarang di mana ya? Di Bali Pak. Perkenalkan diri dulu, sebagai apa sih sebenarnya Pak Kris? Ya, saya Kristomo, Kadif Yankum, Kanwil Kemenkumham Bali. Baik, terima kasih Pak Kristomo. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif supaya mendapatkan informasi yang pertama kali. Dan nyalakan lonceng. Dan nyalakan lonceng. Kling, kling, kling. Pak Kristomo. Siap. Dari sekian banyak best practices yang kita sudah bahas tentang paralegal ini, ada satu best practices terkait orang berkebutuhan khusus ya. Nah ini pengalaman di mana saja nih Bapak pernah dapatkan di Indonesia ini, dan silakan Bapak cerita. Jadi begini Pak Fajar, jadi ini ada ilustrasi dan ini kisah nyata. Kisah nyata. Di Solo itu ada kasus mohon maaf, anak perempuan keterbelakangan mental itu diperkosa. Oh, Ya kan? anak berarti masih di bawah 17 tahun ya? Ya. Terus itu dari kepolisian itu sulit sekali minta keterangan si anak ini, ya kan? Kalau nggak salah waktu itu kemudian mereka mengontak di Solo itu ada LBH Sigap namanya. LBH Sigap. Itu memang yang khusus untuk berkebutuhan khusus. Ya. Jadi dikotalah LBH Sigap untuk mengirimkan paralegal, bukan pengacara ya, paralegal. Jadi paralegal yang menyuruh mengirim paralegal siapa? LBH Sigap. LBH Sigap. Dan paralegalnya adalah dia juga keterbelakangan mental. Oh my God. Dari desa itu juga? Dari LBH ini. Dari LBH Sigap? Iya, LBH Sigap. Dan apa yang terjadi? Si korban ini bisa ngomong. Ini saya selalu merinding kalau belum ceritain. Dan pada akhirnya si korban ini bisa mendapatkan keadilan. Keterbelakangan mentalnya sama mereka? Sama. Mohon maaf nih, apa keterbelakangan mentalnya? Ya, keterbelakangan mental, saya nggak bisa menjelaskan. Oh baik, baik. Tapi intinya adalah... Tapi artinya dia merasa bahwa... sama-sama berkebutuhan khusus. Iya. Dia merasa bahwa ada saudaranya yang akan bisa mendengarnya dan merasakan apa yang dirasakannya gitu ya. Ya, itulah paralegal. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh pengacara. Aduh. Itulah paralegal. Ya, Pak. Nah, merasa terhormat waktu itu diminta untuk memberikan pelatihan paralegal ke waktu itu komunitas berkebutuhan khusus binaan LBH Jakarta. Waktu saya masih di BPHN ya. Dan memang harus pelan-pelan ngasih pelatihan paralegalnya ke mereka. Ya, itu komunitasnya bermacam-macam Pak. Yang berkebutuhan khusus, misalnya ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada yang banyak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi kalau tunarungu kan nggak bisa, ini dia, cara melatihnya juga pelan-pelan. Dan ada juga yang kaum marginal. Ya. Ya. Di Jogja saya juga pernah memberikan pelatihan, juga pelatihan paralegal untuk mereka ini berkebutuhan khusus dan kaum marginal. Ya, kaum marginal itu misalnya ya Pak, misalnya, mohon maaf para pengamen jalanan. Ya kan, buruh, ada mohon maaf transseksual yang jadi pengamen jalanan itu, mereka juga punya komunitas. Ya, tukang-tukang becak di Jogja, mereka punya komunitas. Kita latih mereka sebagai paralegal. Nah, ketika saya di Bali, kebetulan waktu itu ada, itu Bapak latih di Jakarta, Jogja, gitu. Waktu masih di BPHN. Makanya saya merasa merasa sangat terhormat, dan bagi saya ini adalah pengalaman batin ya, pengalaman batin yang luar biasa. Wah, saya nggak bisa gini Pak, idenya gini, komunitas itu
Kalau nggak mereka sendiri yang akan memberikan solusi atas pelaksanaan mereka sendiri, siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Yang bisa merasakan apa yang mereka iya, rasakan. Makanya yang paling bagus adalah kita melatih komunitas itu menjadi, salah satunya menjadi paralegal. Jadi ketika komunitas itu punya masalah, mereka langsung tahu ke teman siapa mereka yang harus ngomong. Tapi waktu kita mau mengadakan pelatihan juga, pendekatan ke mereka juga nggak gampang, Pak. Nggak gampang, Pak. Tentu pasti ada yang menjembatani sehingga mereka harus. mau dilatih. Iya, harus. Yang tadi sigap tadi bukan? Tadi LBH Sigap, ada LBH Jakarta, di Jogja ada LBH Jogja, gitu. Apa ya Pak? Emang gagasannya tuh paralegal itu itulah pimpinan komunitas, ya. Kita nggak usah membayangkan komunitas tadi seperti paralegal gereja kan sudah sangat established ya. Tapi kalau kita bicara gitu tentang kan, atau desa gitu kan. Tapi kalau ini kan memang berkebutuhan khusus. Ya, berkebutuhan khusus yang sama kaum marginal terpinggirkan. Iya. Ya, mereka kan selama ini jauh dari hukum, jauh dari pelayanan hukum. Iya. Siapa yang akan peduli ke mereka kalau tidak itu. Mereka sendiri? Bagaimana kita menghadirkan negara ketika mereka bermasalah hukum? Wow, my God. Iya kan? Nah, itu Pak, itu luar biasa ya. Pengalaman batin. Dan bagi saya sendiri itu pengalaman batin ya. Pengalaman batin saya betul-betul saya merasa saya diberkati Tuhan ketika akhirnya saya bisa memiliki kesempatan untuk ketemu mereka. Ya. Saya nggak bisa ngasih ilmu apapun, ya. Tapi bahwa ketika mereka itu diakui aja sebagai paralegal, Pak, mereka punya kita melakukan sertifikat, Pak. Sertifikat. Seperti kayak pelatihan ya. Pelatihan. Kalau nggak ada sertifikat pelatihan, minimal ada dari organisasi bantuan hukumnya ngasih surat tugas dengan KOP OBH. Rekognisi dari kita, pengakuan dari kita itu sudah sangat luar biasa bagi mereka. Dalam bentuk sertifikat itu ya, pelatihan. Iya, atau kita kasih pelatihan, hadir di pelatihan itu sudah sangat luar biasa. Dukungan pemerintah itu sudah sangat luar biasa. Ya. Nah, itu yang di Bali. Nah, ini di Bali lebih merinding lagi Pak kisahnya Pak, di Bali Pak. Di Bali itu, nah ini saya harus mention nama ini. Ada notaris dan ini tokoh masyarakat juga di Bali, Bapak Ngurah Diatmika. Ya. Kemudian ada Mas Bimbim. Mereka bukan. Bimbim mereka ini memiliki Pak Ngurah Diatmika ini memiliki sebagai pembina dari 11 yayasan berkebutuhan khusus. 11 ya di Bali. Di Bali. Ini yang pasti nggak kebayang Pak. Ada komunitas bipolar. Ada komunitas suicidal. Apalagi komunitas yang memiliki kecenderungan bunuh diri. Oh. Wah, itu luar biasa, Pak. Belum lagi komunitas-komunitas yang lain yang schizophrenia. Schizophrenia itu dia di dalam keadaan tertentu dia nggak bisa bedain mana yang realitas, mana yang enggak. Seperti ada dua dunia ya? Iya, dua dunia. Itu. Ada komunitas yang lain ya, seperti tunanetra, tunarungu, kemudian LGBT itu juga ada, kemudian yang termarginalkan juga, kemudian mantan pecandu narkotika, ya kan, ada 11 yayasan itu lah, dan mereka kita ketemu, kita ngobrol, begitu kita ngobrol, ini saya bilang ke Pak Ngurah Diatmika, Bapak ini harus melatih komunitas ini sebagai paralegal Pak, supaya Bapak nggak repot-repot ketika, supaya minimal pendekatan ke mereka itu ya, lebih terbuka kalau dari antara mereka. Ya. Dan Bapak sebagai pembina itu nggak terlalu repot, kemudian jika mereka punya masalah hukum mereka bisa menyelesaikan sendiri, kan gitu. Akhirnya setuju, kita brainstorming setuju dan kita latih sebagai paralegal. Berapa perwakilan masing-masing komunitas itu? Banyak itu, nggak cuma dua. Itu cukup banyak. Kalau nggak salah waktu itu jumlah pelatihannya 50 orang. 50 orang. Ya. Nah, ini unik nih. Ini sebenarnya mungkin nggak sesuai dengan paralegal, termasuk bule. Turis. Bukan turis, orang asing. Dia bukan turis, dia orang asing. Yang memiliki izin tinggal. Overstay. Bukan overstay. Tapi kenapa turis? Karena salah satu yayasannya itu baik yang bipolar maupun yang schizophrenia, kan waktu awal COVID itu kan banyak bule yang stres di sini Pak. Nggak bisa pulang, nggak punya duit, ya kan? Banyak yang stres di sini. Yang bunuh diri. Iya, yang bunuh diri. Sebagian dari anggota
bukan anggota ya, sebagian dari klien mereka ini bule. Ya, Artinya sebagian dari komunitas ini bule. Ya mau nggak mau kita harus melatih mereka. Ya. Komunitas-komunitas bule yang ada di sini, ya minimal mereka tahu ketika mereka bermasalah harus hubungi siapa. Gitu. Nah, ini memang bukan paralegal dari Permenkumham ya. Tapi ini kebutuhan. Special case lah. Special case lah. Dan ini nggak banyak. Cuma ada 3 atau 4 orang bule yang ikut. Yang memang kita latih sekali Pak itu yang emang ada komunitas WNA di sini. Mereka ketika nggak bisa pulang Pak, nggak punya duit, mereka menggelar, ada yang menggelar, ada yang gila kan. Ya kan, ada yang pengen bunuh diri kan banyak Pak. Iya. Ya kan. Mengais-ngais makanan di mana-mana. Dan mereka ada komunitasnya di situ. Kalau mereka nggak kita latih sebagai paralegal, kalau mereka punya masalah hukum, minimal kalau mereka punya paralegal, ada loh komunitas mereka yang bisa mendampingi. Gitu. Nah, kita latihlah mereka sebagai paralegal di Bali. Dan pemberi materinya juga organisasi bantuan hukum. Kita minta organisasi bantuan hukum ini untuk jadi ini. Dan ini menurut saya Pak, ini adalah komunitas-komunitas, kalau kita nggak ngomong tentang, tapi di dunia marketing namanya niche, komunitas yang memang khusus ya. Dan ini memang ada, dan ini juga penting harus diperhatikan ya Pak. Menurut saya memang saya merasa terberkati lah ketika saya ketemu mereka, dan kemudian saya bisa ngasih minimal jalan ke mereka ketika ada masalah hukum, mereka tahu mana mereka mengadu. Memang benar Bapak, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Bukan hanya kesempatan, kehormatan. Iya. Itu kehormatan tuh Pak. Bisa dapat kesempatan bertemu dengan komunitas tertentu yang terabaikan, ya. Terus bisa melatih mereka. Dan bisa melihat mereka tersenyum ketika mereka punya masalah hukum, diwongke gitu ya, dimanusiakan begitu punya masalah hukum, di antara mereka akhirnya ada yang bisa mengasih solusi. Dan memang saya harus mengungkapkan apresiasi juga kepada LBH-LBH yang tadi saya sebut di bawah LBH ini, ataupun di bawah LBH seperti LBH Sigap yang memang concern dengan ini Pak. Ini negara harus lebih banyak memperhatikan ini. Dan mereka itu tetap bisa menggunakan dana non litigasi kan? Iya, tapi kan anggaran kita kan sangat kecil Pak. Sangat kecil. Siapa yang bisa bantu mereka ya? Ada juga Pak, ini komunitas. Mungkin yang di podcast yang lama, yang sebelumnya pernah saya singgung. Komunitas, saya pernah diundang oleh UNODC di Jogja. Itu ada pelatihan komunitas mantan pecandu narkotika dan penyandang HIV. Di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Ada beberapa perwakilan dari daerah di situ. Wah, itu apalagi penyandang HIV, istilahnya orang dengan HIV atau apa itu kan dikucilkan masyarakat, iya. Kalau mereka nggak saling membantu sama komunitasnya, aduh Pak, itu orang-orang yang benar-benar dalam hal ini seperti penyakit kusta zaman dulu ya. Iya. Itu kasihan sekali. Mereka kan hak asasi manusia mereka gimana ketika mereka punya masalah hukum, ya kan? Bantuan hukum seperti apa? Kalau kita nggak melatih ke anggota komunitas mereka sebagai paralegal, kemana mereka harus ketika punya masalah hukum benar-benar gelap? Ya, kita nggak berharap mereka punya masalah hukum, tapi ketika mereka punya masalah hukum, mereka minimal tahu lah, minimal ada titik terang lah, saya harus cari siapa, gitu. Dan memang harus dari komunitas itu, bukan dari luar komunitas. Makanya tadi, mohon maaf yang berkeluarga yang cerita awal tadi, yang kedalaman mental tadi, yang di Solo tadi itu, saya yakin itu juga terjadi di komunitas yang lain, yang tunanetra, tunarungu. Ya kan Pak. Sekarang kalau bukan dari anggota mereka yang jadi paralegal, komunikasinya kan susah. Iya. Ya kan? Dan akhirnya kasus di Solo itu terbuka ya? Iya. Dia mendapatkan siapa pelakunya juga ketahuan. Iya, akhirnya ketahuan. Itu yang nggak bisa dilakukan oleh pengacara itu.
nggak bisa dilakukan oleh penegak hukum, Iya. kecuali misalnya orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Iya. Itu yang dilakukan pengacara. Artinya dengan kasuistis tapi ya, kasus-kasus tertentu. Tapi itulah fungsinya paralegal, Pak. Menarik sekali ya Pak ya. Hari Iya. ini tema yang kita bahas tetap sama, paralegal, tetapi ternyata dunia paralegal itu luas sekali. Luas sekali, Pak. Bukan hanya orang-orang yang sudah established tadi ya. Pikiran kita kan bahwa masyarakat di desa itu semuanya hidupnya dalam kondisi normal, sehat Iya. jasmani, rohani. Iya, iya. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang Berkebutuhan khusus. berkebutuhan khusus? Iya. Tentu dia butuh perhatian yang lebih Lebih lagi. daripada orang yang Iya. normal hidupnya. Iya. Iya. Dan kita nggak pernah mendata ada berapa banyak orang-orang yang Waduh. atau Kalau berapa kita- komunitas sebenarnya yang kalau- membutuhkan hal itu. Ya sebenarnya kalau kita mau sih kita tinggal tanya ke dinas sosial, Pak. Iya. Tanya dinas sosial ada berapa, kayu Iya. melakukan pelatihan Iya, paralegal iya, buat iya. masing-masing komunitas Iya, itu. iya, iya. Jadi Bapak sungguh-sungguh mendapatkan blessing ini. Blessing. Iya. Ya. Sudah bertemu dengan komunitas di Solo, Iya. di Jogja, Iya. di Jakarta, kemudian di Bali, Iya. ya komunitas-komunitas yang termarginalkan dan Iya. komunitas-komunitas yang Iya. ternyata berkebutuhan khusus. Iya. Apa sebenarnya yang menjadi kerinduan Bapak ya, ini bukan harapan ini, supaya akhirnya negara bisa hadir, Iya. semakin hadir. Semakin hadir ya, Pak ya. Ya. Jadi di satu sisi kembali mungkin sudah saatnya dari sisi kita ya, dari kementerian kita dalam program bantuan hukum itu dana non litigasi menjadi lebih besar. Yang jelas dana bantuan hukum harus lebih besar, jauh lebih besar dari sekarang, ya kan. Dana non litigasi juga lebih besar dan juga mungkin perlu juga ada anggaran khusus untuk pelatihan-pelatihan paralegal seperti ini. Iya. Dan juga Pak, untuk komunitas-komunitas khusus seperti ini Pak, yang berkebutuhan khusus yang termarginalkan, ya itu harus menjadi lebih kita harus lebih concern terhadap mereka, ya. Kalau ini bukan masalah bukan masalah, ini kan masalah kita berani nggak ngambil peran di sini, mau nggak kita ngambil peran di sini, Iya. itu aja. Bukan masalah yang lain, tinggal kemauan kita nggak untuk ngambil peran nggak di sini, untuk minimal ngasih kontribusi minimal sedikit lah. Tapi minimal buat mereka itu ketika mereka punya masalah, mereka ada yang tahu, ada yang tanya, gitu. Itu Pak harapan saya dari sisi kementerian ya, dari sisi kementerian. Jadi dari sisi ini autokritik juga buat kita. Gitu. Sahabat Falastalk, saya Speechless ya Pak ya. speechless saya nggak bisa berkata-kata ya. Setelah mendengar dan langsung dari pemeran ya, pelaku atau apa ya, yang mengalami sendiri bagaimana kehidupan orang-orang yang berkebutuhan khusus dan termarginalkan. Iya. Mereka butuh dan mereka perlu dibantu, Dan ini Pak perlu Wajah, dilatih. yang harus kita ini yang tadi saya mau sampaikan. Ini sebenarnya ini bukan masalah karitatif. Ini bukan masalah belas kasihan negara. Oh tidak. Ini tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara. Tanggung Kan jawab negara harus hadir. Iya. Jadi ini memang lintas kementerian ya. Iya. Iya. Ya mungkin data-data bisa kita dapatkan di dinas sosial, Iya. di Kementerian Sosial. Kalau yang Ya. terdata. Kalau yang Mungkin terdata, lebih terdata banyak juga. yang tidak terdata. Tapi minimal yang sudah terdata, Iya, iya. kita bisa berikan pelatihan kepada mereka. Karena contoh kasus di Solo tadi, ya, seorang yang berkebutuhan khusus hanya mau terbuka Iya. dengan orang yang memiliki kesamaan dengan Iya. dirinya, Iya. sehingga kasus itu bisa akhirnya terungkap. Iya. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan Iya. kehadiran negara, dan tentunya kita berharap alokasi dana Iya. non litigasi semakin tinggi. Iya. Ya. Malah saya terpikir mungkin banyak juga orang-orang yang bingung mengalokasikan hartanya ya. Ini perlu terobosan untuk misalkan dia memberikan bantuan itu dalam bentuk CSR. Iya. CSR bantuan hukum non litigasi. Iya. Iya.
Ini satu terobosan untuk dipikirkan nih, Iya, Pak. iya. Bagaimana supaya itu akhirnya terakomodir dan jadi legal. Iya. Iya. Ya, supaya masyarakat bisa terbantu dan kita nggak bingung juga Iya. untuk memberikan pelatihan kepada mereka. Iya. Iya. Terpikir seperti itu nggak, Pak? Saya terpikir seperti itu, dan di sisi lain mungkin kita harus mulai berpikir paralegal ini menjadi entitas tersendiri. Selain pemberi bantuan hukum, selain organisasi bantuan hukum, ada entitas paralegal. Iya. Tapi kita ini mungkin perlu diskusi lebih jauh. Tapi bahwa Betul, harus digarap secara serius. serius. Jadi jangan dia menjadi underbow-nya Iya, iya. OBH. Iya, iya. Iya. Dalam strukturalnya ya, Iya, tetap iya. dalam apa mekanismenya ya, Iya, hubungan itu harus ada. Iya, iya. Gitu. Gitu, Pak. Speechless, Pak ya? Iya. Speechless ya? Kalau tadinya saya lihat Bapak bersemangat untuk bercerita, sekarang jadi suasananya sendu dan sahdu. Baiklah Pak Kristomo, terima kasih sekali sudah berbagi terkait paralegal komunitas ini, Iya. terutama komunitas Berkebutuhan khusus. berkebutuhan khusus dan yang marginal. Saya jadi terinspirasi sebenarnya, dan perlu kita bicarakan juga kepada pimpinan Iya. tentang pentingnya ini Iya. kita garap secara serius. Mungkin juga daerah-daerah Pemda Iya. bisa berperan di sini Iya. ya. Iya. Jadi bukan hanya dari kita, Iya. tapi Pemda berperan karena itu masyarakatnya dia. Iya. Tinggal memanggil kita untuk memberikan pelatihan. Yang dari kantor wilayah juga harus lebih Iya, proaktif. Sahabat Falastalk, saya percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang berbelas kasih. Iya. Sesi hari ini kiranya bisa menggugah hati kita. Pemerintah daerah minimal bisa melihat masyarakat termarginalkan dan masyarakat yang berkebutuhan khusus perlu dilatih paralegal supaya mereka bisa mendampingi rekan-rekan dalam komunitasnya yang berhadapan dengan hukum. Jangan lupa selalu hadir di Falastalk. Ada begitu banyak informasi terkait hukum dan HAM. Dan kami percaya semua masyarakat yang mendengar Falastalk bisa mendapatkan informasi yang diperlukan. Like, subscribe, dan berikan komentar positif untuk Falastalk. Terima kasih Pak Kristomo. Ya. Sampai jumpa Sama-sama. di Falastalk sesi berikutnya.